Ya, selamat datang di Morning Stock Picks ya, bersama RHB Sekuritas Indonesia. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan smart people yang nampaknya sudah pada siap ya menuju akhir pekan besok ya, karena hari ini adalah hari Kamis, besok hari Jumat. Oh ya, perkenalkan saya Ilham sebagai technical analyst dari RHB Sekuritas Indonesia kurang lebih dalam 30 hingga 45 menit ke depan. Saya akan memaparkan informasi pasar dan juga stock pick hari ini. Nah, saya ingin tahu nih, apakah semua people benar-benar siap? Apa masih pada belum siap? Kalau udah pada siap, sekarang ketik gaspol di kolom chat sambil saya nanti share informasi yang ya update kemarin. Dan sebagai informasi tambahan, suku bunga The Fed ya diputuskan bertahan di 4,5% ya, smart people. Sebentar, saya coba share terlebih dahulu untuk materinya. Sebentar. Jadi ada beberapa eh, pertumbuhan kemarin di komoditas dan mostly masih nampaknya masih sedikit banyak juga ya komoditas-komoditas kalau kita lihat yang terjadi koreksi. Kayak misalnya emas. Kemarin emas ditutup koreksi ya sebesar 1,54% ke 3.275 per troy ounce. Ini kalau kita lihat secara chartnya ya atau semua people lihat secara chartnya dengan kode XAUUSD ini agak cukup dalam ya. Kemudian disusul emas per gramnya yang ada koreksi juga sebesar 1,57% ke 1.725.024 per gramnya. Ada silver yang terkoreksi juga sebesar 1,43% ke 37.740. Dan ada brand yang mengalami tumbuh ya positif sebesar 1,2% ke 72,4 per barel. Ada gandum yang ditutup terkoreksi sebesar 1,04% ke 512. Ada nikel yang ditutup terkoreksi juga sebesar 1,52% ke 15.043 dan CPO ya yang sempat mengalami kenaikan beberapa hari terakhir terkoreksi juga ya sebesar 0,44% ke 4.259. Adapun berdasarkan aplikasi RHB Smart ID, kemarin ada sekitar 385 saham yang mengalami penguatan, ada sekitar 465 saham yang mengalami pelemahan, dan ada sekitar 254 saham yang ditutup stagnan. Kalau kita melihat transaksi asing, net buy dan juga net sell ya di sisi sebelah kanan atas, net buy-nya dari saham WiFi sebesar 134,5 miliar, ada saham Goto sebesar 93,6 miliar, dan kita tahu kemarin saham Goto ya ditutup di atas 4% ya smart people, dan saham Astra Internasional ya sebesar 84,4 miliar. Di sisi lain net sale ada BBCA, BMRI dan juga PGO. BBCA net sale sebesar 413,1 miliar, ini cukup besar ya small people. Kemudian BMRI sebesar 318 miliar dan ada saham PGO itu sebesar 163,1 miliar. Dan pertumbuhan dari indeks sektoral tertinggi kemarin teknologi sebesar 2,12%, ada sektor industrial sebesar 1,53% dan sektor yang ketiga yaitu consumer non cyclical sebesar 0,94%. Kita akan lihat secara globalnya seperti apa ya untuk pertumbuhannya dari technical analysis. Respons dari indeks Dow Jones ya yang mana uh, suku bunga The Fed ditahan itu cukup sedikit terkoreksi ya atau sedikit kurang baik untuk responsnya dan ditutup sebesar 0,38% di level 44.461. Nah, untuk rentang pergerakannya sendiri itu di 44.206 hingga 44.980 yang mana sebelumnya di support kurang lebih di 44.500 sudah tertembus dan tutup di bawah 44.508 untuk Dow Jones Index. Nah, bagaimana dengan kondisi IHSG? Nanti kita akan lihat ya setelah ini. Namun sebelum itu kita intip-intip terlebih dahulu seperti apa untuk rupiahnya.
Dan sayangnya untuk rupiah smart people ya, walaupun kemarin menguat sebesar 0,05%, tapi hari Selasa 29 Juli mengalami pelemahan sebesar 0,33%. Dan untuk rentang pergerakannya, ini resistennya saya tarik ke atas atau resisten terbarunya di level 16.410, level supportnya di 16.324. Semoga untuk rupiah sendiri ya, karena kemarin ada indikasi penguatan, bisa berlanjut lagi untuk rupiah mengalami penguatan. Nextnya IHSG, bagaimana nih IHSG potensinya hari ini? Jadi gini Smart People, ada dua penilaian yang saya bisa share. Yang pertama adalah dengan adanya gambaran IHSG kemarin yang cukup eh, besar ya, sebesar 0,89% terkoreksinya, masih ada potensi koreksi terbatas ya dengan rentang ya. Ini bukan rentang support dan resisten ya, bukan rentang batas bawah atau batas atas, tapi rentang supportnya itu di 7.470 hingga 7.529. Kenapa sih saya menentukan area support seperti ini atau indikasi support seperti ini? Yang pertama, 7.470 ini diambil dari area golden rasionya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oh, ambilnya dari sini. Ya, 7.470 hingga 7.475 itu merupakan area golden ratio Fibonacci retracement. Itu yang pertama. Dan 7.529 diambil dari mana Mas Ilham? Ini berdasarkan teknikal lagi ya. Ini di area atau weeknya dari candlestick 11 Desember 2024 ya IHSG. Jadi area-area tersebut, once IHSG masuk ke area tersebut ya, Smart People bisa mencicil ya saham-saham yang di trading plan-kan untuk averaging dan atau Smart People bisa melihat potensi saham-saham yang bisa bergerak dalam jangka pendek. Nanti kita akan share juga lah ya beberapa sahamnya. Nah, kita masuk ke tiga topik hari ini. Sebelum itu kita ulas terlebih dahulu mengenai analisis dari Mas Falah kemarin. Ada saham Raja, Akra, dan juga WiFi. Untuk Raja sendiri, untuk area entry-nya kemarin di 2460. Untuk area entry-nya perlu dipertimbangkan kembali ini masih bisa berlaku ya smart people. Jadi bagi smart people yang belum memiliki saham raja, area entry yang cukup optimal dari Mas Fala di 2460 dengan target profit pertamanya di area 2640. Ini cukup unik ya angkanya, entry-nya di 2460, area buy atau TP pertamanya di 2640. Jangan terbalik ya, entry-nya di 2640 tapi TP-nya di 2460. Ini perlu diperhatikan ya smart people untuk saham raja. Nextnya untuk Akra, bagi smart people yang kemarin ya sudah entry saham Akra, ini bisa di hold terlebih dahulu karena area entry-nya di 1325 dan target profit pertamanya di area 1410 ya dari Mas Fala. Ini memanfaatkan level resisten pada 10 September 2024 dan 6 Agustus 2024 untuk Akra. Nextnya WiFi ya untuk WiFi. Jadi ada eh, pertimbangan bagi smart people yang sudah memiliki WiFi atau kemarin mengambil di atas area entry buy-nya ini sedang floating profit ya dan yang sudah sebelumnya ya sudah mengambil mungkin dari 29 atau 28 Juli ini sudah target profit pertama dan bagi yang belum bagaimana Mas Ilham bagi yang belum ini bisa mengikuti trading plan dari Mas Fala saja ya entry point-nya di 2770. Hari ini ada tiga saham ADMR, SCMA dan juga SSMS. ADMR kenapa sih Mas Ilham mengambil saham ADMR sedangkan beberapa hari terakhir itu saham ADMR masih mengalami terkoreksi. Ini jadi smart people dasar saya atau indikasinya kenapa mengambil saham ADMR itu dari Fibonacci retracement. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena saham ADMR saat ini masih bergerak terkoreksi ya, cenderung terbatas yang bisa dipertimbangkan untuk entry-nya di 1090 hingga 1100 untuk saham ADMR untuk entry buy-nya. Target profitnya di 1160 dengan potensi upside sekitar 6,42% dan target profit keduanya di area 1230. Nah, sedikit bocoran bagi smart people yang waktu itu belum mengikuti smart room ya kelas Fibonacci atau menonton di YouTube-nya ada kelasnya.
Pertanyaan berikutnya adalah, Mas, kapan saham ADR kita tidak pilih ya? Kalau ini kan masuk stock pick. Kapan kita tidak milih atau tidak sesuai dengan trading plan Mas Ilham? Oke, kalau misalnya hari ini atau lusa ya saham ADMR masih terkoreksi dan menembus di bawah 1040, berarti better cari saham-saham yang lain. Maka dari itu saya memberikan level stop loss di area 1020. Kenapa? Karena ini toleransi maksimal ketika saham ADMR mengalami koreksi. Kalau misalnya saham ADMR ada indikasi kenaikan di area 1090 atau ya konservatifnya sangat ya di area 1040, kemudian ada potensi technical rebound, berarti saham ADMR masih ada potensi upside. Itu untuk saham ADMR. Nextnya SCMA. Untuk SMA ditutup di candlestick spinning, bullish spinning top, ini masih ada potensi upside. Kenapa? Karena secara tren ya, middle trendnya ini masih ada potensi upside. Ini juga berada di di atas ketiga moving average-nya, moving average 10, MA 20 dan juga MA 60. Apalagi pada 28 Juli kemarin volumenya sangat tinggi dibandingkan volume-volume di hari-hari ke belakang ya. Ini sama SMA bisa dipertimbangkan. Nah, untuk trading plan yang cukup konservatif ini di area 188 untuk area buy-nya di buy on support aja. Target profitnya kita memanfaatkan area resisten pada 28 Juli 2025 ini di level 202 dengan potensi upside sekitar 7,45%. Dan target profit keduanya ini di 212 ya, kayak Wiro Sableng 212 dengan potensi upside sekitar 12,77% untuk saham SCMA. Namun pertanyaannya, apakah saya bisa mengambil SCMA di level sekarang? Jawabannya bisa, smart people. Itu disesuaikan dengan trading plan dan profil risiko masing-masing saja. Loh, pertanyaan berikutnya nih, mungkin sebagai smart people yang kritis, loh kenapa sih Mas Ilham tidak langsung em, menggunakan atau membuat trading plan-nya buy di area 193? Ya, ini ada beberapa pertimbangan smart people. Salah satunya melihat IHSG masih ada potensi koreksi ya. Jadi saya mengeluarkan trading plan yang juga sedikit agak konservatif di area 188. Nextnya SSMS ya. Untuk SSMS sendiri ya kemarin berdasarkan CPO ini masih ada potensi upside walaupun kita lihat tadi secara pertumbuhan CPO mengalami koreksi dan sebenarnya koreksi tersebut ini bisa kita manfaatkan. Kenapa? Satu, saham SSMS ini volumenya kemarin cukup tinggi dibandingkan hari-hari sepekan atau 2 pekan terakhir. Dan kedua, ini breakout di MA ketiganya ya, MA 60 ya. MA 60-nya 1411 tapi dia ditutup di area 1415. Ini masih ada potensi upside. Untuk area entry buy-nya ini better di 1350 ya dengan target profit pertamanya di area 1440 dengan potensi upside sekitar 6,67% dan target profit keduanya di 1555 untuk saham SSMS. Baik, kita masuk ke pertanyaan ya. Bagi smart people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Pertanyaan pertama dari Ibu Jen ya, bisa tolong cek technical jar. Ini juga cukup banyak ditanyakan ya. Untuk jar sendiri yang naik ya, kalau bisa dibilang 2 hari ya, ara-ara ya, untuk saham jar yang ditutup sebesar 24,77%. Kita lihat secara teknikalnya dulu ya, smart people. Saham jar potensial upside-nya kalau dari sisi untuk Fibonacci ini sudah mencapai target profit Fibonacci-nya ya atau golden ratio. Next-nya potensial di 835 tapi ini target yang cukup sedikit mid term ya, bukan short term. Nah, bagi smart people yang ingin mengambil saham jar, kita breakdown terlebih dahulu ya di 1 jamnya. Ini bisa diambil half candle aja ya smart people untuk saham jar bila smart people memiliki profil risiko agresif ya melihat saham jar ini volatilitasnya sangat-sangat tinggi ya. Ini bisa di area entry-nya 620 dengan target profit pertamanya kurang lebih di area 650 untuk level stop loss-nya di area 590 dan target profit keduanya menggunakan menggunakan di level sekarang ya kurang lebih potensi upside-nya 9,68% hingga 10%.
Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ya bisa mengambil sekarang? Jawabannya saya bisa, tapi risikonya, balik lagi risikonya, apalagi 2 hari terakhir saham JAR ini sudah naik signifikan. Ini perlu dipertimbangkan lagi bagi smart people untuk mengambil saham JAR, ya. Nextnya selain saham JAR, Pak Usman, Assalamualaikum Pak Ilham, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Usman. Mohon bisa bahas Apex dan Cuan. Oke, Apex. Kita lihat terlebih dahulu untuk saham Apex. Apex kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam ya Pak Usman dan juga Smart People di 7,64% terkoreksinya pada level 133. Nah, bagi Smart People dan juga Pak Usman yang ingin mengambil entry ya dari saham Apex bisa dimanfaatkan di area 127-nya ya. Target profit keduanya di 147, kemudian target profit pertamanya di 135, level stop loss ya kurang lebih area di 119 untuk saham Apex. Dan seperti saham JAR, ya, saham Apex ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Nah, mungkin sebagian smart people ya yang mungkin ada yang sudah senior di bagian pasar modal, khususnya technical analysis, dan ada yang juga masih meraba-raba ya di technical analysis. Ketika saya maupun Mas Wala bilang volatilitas itu bisa dilihat dari mana sih? Beberapa hal yang bisa dilihat untuk menentukan volatilitas itu besar atau kecil. Yang pertama, saya biasanya melihat bentuk candlenya ya. Bentuk candlenya tuh seperti apa Mas Ilham? Bedanya seperti ini. Misalnya ini panjang sekali nih candlenya dari 136 hingga 178. Apalagi kenaikannya bisa sehari langsung 11%, terus turun 7% dan sebagainya macamnya. Itu volatilitasnya cukup tinggi. Dan bagaimana Mas Ilham kalau ciri-ciri atau karakteristik sebuah saham memiliki volatilitas rendah? Iya, misalnya sehari biasanya dia cuma naik 2%, 3%. Ya, banter-banter kalau misalnya ada laporan keuangan yang cukup bagus atau mengalami pertumbuhan, biasanya naiknya cukup tinggi, misalnya 8%, atau paling tinggi biasanya nggak kurang dari 15% sih kalau misalnya volatilitasnya cukup kecil gitu. Smart people untuk membedakan saham-saham yang memiliki volatilitas rendah, menengah, maupun tinggi. Nextnya kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Cuan. Cuan ini kemarin juga ditutup terkoreksi. Sebenarnya bagi smart people yang sudah membeli di 15.20 sudah TP pertama. Nah, bagi yang belum, trading plan-nya masih berlaku ya. Pak Usman dan juga smart people lainnya. Entry buy-nya di 15.20, target price atau target profit pertamanya di area 16.05 dengan potensi upside kurang lebih sekitar 5,6% ya di buletin. Target profit keduanya kita manfaatkan resisten di 17 Juli 2025 dengan potensi upside sekitar 13,16% pada level 17.20 ya 17.20 mau maghrib nih smart people untuk saham cuan. Kemudian Pak Dedi, pagi Mas Ilham, pagi Pak Dedi, BBCA, BMRI, Indi, PNLF. Oke, BBCA terlebih dahulu. BBCA nampaknya untuk saham BBCA sendiri kemarin juga masih terkoreksi ya, Smart People dan juga Pak Dedi sebesar 0,3%. Untuk area entry yang pertamanya memang optimalnya masih di 8.475, area entry yang kedua di area 8.300. Skip saham BBCA bila ya di bawah atau bergerak di bawah 8.125 ya untuk support terdekatnya di saham BBCA. Tapi selama berada di atas area 8.300 atau di atas area 8.175 ya konservatifnya itu bisa dikoleksi untuk saham BBCA. Selain saham BBCA kita ke BMRI. Nah, BMRI juga kemarin terkoreksi hampir 2%. Kira-kira targetnya sampai mana, Mas? Untuk koreksinya kita breakdown terlebih dahulu menggunakan Fibonacci eksternal. Ini ada swing low-nya, ini ada swing high-nya. Ini potensi koreksi ya berdasarkan Fibonacci
Eksternal ini ke 4.540 untuk saham BMRI. Kalau kita cocokkan dengan klasik support dan resisten, ini juga berada di area supportnya pada tanggal 28 Februari 2025. Dengan penutupan candle yang cukup hampir full bearish Marubozu, ini masih ada potensi koreksi ke area 4.540. Jadi bagi smart people yang memiliki trading plan untuk membeli saham BMRI, perhatikan area-area 4.540. Nextnya Indi. Indika Energi ini masih sideways saja ya. Smart People trading plan sebelumnya sudah hampir TP1 ya. Dan sekarang ini area entry-nya masih ya berada di area 1350 dengan TP satunya atau target profit pertamanya di area 1435 ya. Smart People. Dan juga target profit keduanya di area 1525. Jangan lupa untuk level stop loss-nya untuk Indi di area sekitar 1265. Next ya kita ke PNLF. PNLF. Oke, sebentar. Untuk PNLF ini masih bertengger di area supportnya ya bagi smart people. Area supportnya di 256. Ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek ya untuk PNLF dengan target profit terdekatnya di 272 dan juga level stop loss-nya di 240 dan target profit keduanya di area 290. Jangan lupa saham PNLF selain sahamnya smart people juga bisa trading PNLF waran terstrukturnya ya ada PNLF, DR dan juga nanti serinya muncul di order book smart people. Nextnya BCA, BMRI udah, PNLF udah. Pak Hendy, Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon review MEDC dan juga PTRO. Medco, bagaimana dengan Medco? Nah, Medco sendiri ya kemarin ditutup sekitar 0,38%. Sebenarnya saham Medco ini berada di area resistennya ya Pak. Ini bisa diperhatikan bagi smart people yang belum membeli saham Medco. Diperhatikan di level 1.300 untuk area entry-nya ya. Target profit pertamanya kurang lebih di area 1355, level stop loss-nya di area 1245 dan target profit keduanya ini bisa di area 1425 untuk saham Medco. Nah, mungkin smart people yang belajar technical analysis, apakah saham Medco ini seperti pola double bottom? Ini mirip double bottom tapi tidak optimal double bottomnya ya smart people untuk saham Medco. Next, selain saham Medco, kita ke PTRO. Baik, untuk PTRO sendiri yang salah satu saham yang jadi perbincangan ya selain PTRO, Brand dan Cuan. Bagi smart people, entry buy-nya masih sama ya, perlu diperhatikan di area 3730 hingga 3740 untuk PTRO kalau misalnya mau entry. Kenapa? Karena kemarin juga setelah naik cukup signifikan pada 28 Juli 2025, ini terbentur di area resistennya di 3950 hingga 4000. Maka ada potensi koreksi lagi sampai TRO ke area 3730 hingga 3740. Area cukup optimal buy saham PTRO. Level stop loss-nya di 3530, target profit keduanya di 4330 dengan potensi upside sekitar 15,78%. Pertanyaan selanjutnya, kapan sampai TRO kita hindarkan terlebih dahulu? Sampai TRO bisa kita hindarkan atau wait and see terlebih dahulu ketika sampai TRO bergerak dan menembus di bawah 3.550 ya, smart people, saham PTRO. Smart people tidak terasa nih untuk market dikit lagi sudah akan buka ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai kesimpulan IHSG hari ini masih ada potensi downside yang terbatas dengan area-area support tersebut ya dari Fibonacci dan juga classic support. Dan stock pick hari ini ada AMR, ada ADMR, SCMA dan juga SSMS.
Terima kasih Smart People atas partisipasinya. Jangan lupa, sekarang Smart People bisa mulai investasi di RHB Smart ID dengan transaksi beli sebesar 0% alias gratis khusus untuk pengguna baru. Selain itu, bagi Smart People yang sudah memiliki akun RHB Transfer ID, ya, bisa menikmati promo margin sebesar 8,88%. Smart People, Morning Topic atau MSP diadakan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai, dan perlu diketahui selain saham, kita juga bisa ya trading waran terstruktur. Kalau mau explore lebih lanjut, bisa ke websitenya waranindonesia.co.id atau explore di aplikasi RHB Smart ID. Smart People, terima kasih atas partisipasinya bagi Smart People yang sudah mengikuti Morning Topic. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Smart ID, easy, quick, smart.